Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salamander akan membawakan sebuah data tentang peristiwa iklim global dan dampak ekonomi yang beranggotakan Yusuf Aulia Rahmansyah dengan NPM 23710200033 dan saya Rangga Afrija dengan NPM 2371020102. Latar belakang dan tujuannya. Perubahan iklim berdampak serius pada kehidupan dan ekonomi, termasuk banjir, badai, dan kebakaran. Analisis dilakukan untuk menggunakan dataset. Tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi hubungan antara iklim ekstrim dan dampaknya terhadap ekonomi. Pengumpulan data yang kami ambil itu diperoleh dari Kaggle berjudul Global Climate Event dan Economic Impact Dataset yang mencakup peristiwa iklim ekstrim dan dampaknya. Data ini mencakup jenis kejadian wilayah berdampak, tahun, dan kerugian ekonomi dalam dolar. Dalam proyek ini, kami tidak melakukan pembersihan data khusus karena dataset sudah cukup bersih, tidak ada nilai hilang, tidak ada duplikasi, dan nilai numerik masih wajar sesuai dengan konteks data sehingga tidak memerlukan penghapusan atau koreksi lebih lanjut. Terus ada peristiwa iklim per tahunnya. Di tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2020 memiliki jumlah tertinggi yaitu sekitar 20 kejadian yang kemudian turun menjadi sekitar 13 kejadian pada 2021. Antara 2022 dan 2023 jumlahnya stabil di kisaran 13 sampai 14 kejadian per tahun. Pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 17. Sebelum turun lagi menjadi sekitar 9 kejadian pada 2025, terendah selama periode tersebut. Selanjutnya ada iklim total berdasarkan jenis. Jumlah kejadian peristiwa iklim menunjukkan tornado sebagai yang paling sering terjadi, dengan 15 kejadian diikuti hailstorm dan wildfire. Peristiwa lain seperti letusan gunung api, banjir, dan gempa bumi juga sering terjadi. Selanjutnya ada kategori durasi iklim yang terjadi. Di sini menjelaskan bahwa 77,9% kejadian iklim termasuk kategori pendek dari 1 sampai 5 hari, dilanjutkan dengan 11,66 kategori menengah dan 10,5 kategori panjang. Selanjutnya ada lokasinya. Peta ini diambil dari Jepang. Sebaran menjadi iklim menunjukkan berbagai bencana seperti tsunami, banjir, gempa bumi ditampilkan dengan lingkaran berwarna. Daerah ini sangat rentan terhadap kejadian iklim ekstrim. Terus ada tingkat keparahan dan dampak ekonominya. Grafik menunjukkan hubungan terbalik antara keparahan kejadian iklim dan dampak ekonomi dan menantang asumsi bahwa kerusakan besar selalu menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya akan didemokan oleh Yusuf Hermansyah. Saya Yusuf, saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang dashboardnya. Di sini ada judulnya Global Climate Event Dashboard 2020-2025. Di sini ada ringkasnya kayak total eventnya berapa atau total bencananya berapa, average severity, sama economic impact-nya, terus sama total populasi yang terkena bencana ini. Kita ke filternya dulu kali ya. Di sini ada filter country, negara-negara. Di sini kita bisa pilih negaranya. Satu aja. Di sini ada event type, kayak apa tipe bencana-bencananya. Di sini ini untuk bar chart-nya, untuk ngatur seberapa banyak yang ada di bar chart. Terus kita ke pertama. Di sini climate event per year. Di sini adalah total kejadian bencananya selama tahun itu berapa. Dan di sini dari rentang 2020 ke 2025. Terus di sini ada ini line chart untuk ini ada top event. Jadi ini bencana apa yang paling sering di negara itu. Di sini ada nama bencananya, sama di sini ada berapa bencana itu terjadi. Ini ya. Ini dalam kurun waktu 2020 sampai 2025 juga. Di sini total economic impact atau total ekonominya yang terkena dampak di sini dari tahun 2020 sampai 2025. Terus kita ke sini severity atau
ya bisa dibilang seberapa parahnya bencana itu, dampak dan dampak ekonominya di sini kita bisa lihat eventnya apa, nama eventnya atau bencananya apa, dampaknya gimana gitu, dampak ininya gimana, terus dampak ekonominya juga ada effective population dan ya lain sebagainya. Terus kita ke sini itu ada death and injury atau kematian dan luka-luka korban. Nah, di sini juga kita bagi berdasarkan bencananya dan berapa total orang yang terkena itu tersebut. Misalkan kayak di sini ada heat wave atau panas, bisa dibilang. Metriknya ini injury-nya adalah 800 orang. Dan di sini total kematiannya adalah 178 orang. Terus di sini ada pie chart untuk melihat kayak misalkan rata-ratanya gimana di eventnya tersebut. Apa ada pendek 1 sampai 5 hari. Di sini ada medium 6 sampai 15 hari sama long itu di atas 15 hari. Nah, terus di sini ada box plot. Di sini untuk kayak misal untuk beberapa metrik ada infrastruktur damage-nya gimana, terus ada responnya, respon bencananya itu gimana, apakah lelet atau enggak, terus ada impact per kapita, dampak per kapitanya, itu ya itu. Terus ada 8% atau total bantuannya. Nah, di sini ada event location map. Karena di data tersebut ngasih titik koordinat, jadi kita buat di sini ya event location-nya. Nah, terus di bawah sini itu datanya. Ini udah difilter, bukan data lengkapnya. Jadi data hanya untuk negara Argentina doang, ngikutin yang ini. Jadi itu aja sih sekilas untuk kelompok kami, Salamander. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.